Jadi nanti kalau kita ngambil, gimana sih cara ngambil temperatur di benda-benda yang emisivitasnya rendah, nanti kita akan belajar itu. Oke. Nah, ini intermezzo aja. Jadi kita menginterpretasi gambar termal itu berdasarkan apa yang kita lihat dan kita alami di lapangan. Yang jadi masalah adalah jika kita jadi analis yang ngambil orang lain, operator, terus kemudian informasinya nggak lengkap, kita bisa salah interpretasi. Contohnya gambar ini. Ada dua gambar tangan. Kalau visualnya sih nggak kelihatan apa-apa. Tapi ada gambar tangan, yang satu di mukanya, yang satu di dadanya. Kalau kita nganalisa, kira-kira mana dulu, Pak? Dada dulu atau muka dulu? Ini dulu atau ini dulu? Ya, sulit menganalisa kayak gini. Akhirnya apa? Kita main logika aja. Orang megang dadanya dulu, baru ditampar gitu ya. Bisa jadi dia nggak megang-megang, jadi ditampar, baru dia megang. Jadi analisa itu bisa dilakukan kalau informasinya lengkap. Kalau informasinya nggak lengkap, sulit. Jadi kita berasumsi doang akhirnya. Oke. Jadi nanti kalau kita di lapangan, informasi itu harus ada sebanyak mungkin. Kalau kita minta atau nyuruh orang untuk ngambil gambar, dia harus kasih kita informasi yang benar. Misalnya, kecepatan angin pada saat itu, hujan nggak, berangin nggak, terus paparan panas mataharinya kayak gimana, gitu, panas nggak, atau sejuk, dan sebagainya. Oke, baru kita bisa menganalisa dengan benar. Oke Pak, ada yang mau ditanya? Sebelum kita break? Cukup Pak. Ya. Pak, kalau kita pakai mode yang auto gitu, emissivity-nya juga. Gimana Pak? Mode auto emissivity-nya? Emissivity-nya itu ikut auto sesuai ini atau tetap setting di awal Pak ya? Jadi settingan emissivity, reflektif, terus kemudian RH tadi ya, relative humidity, terus kemudian jarak itu disetting manual, tidak bisa auto. Gitu. Jadi Bapak harus setting. Gitu. Ya auto itu adalah hanya untuk dia memainkan skala dari temperatur, jadi span dan levelnya dia mainkan otomatis supaya gambarnya menurut si kamera itu yang terbaik yang disajikan ke kita, walaupun belum tentu itu buat kita terbaik. Jadi dia paling cuman mengatur, kalau di televisi dia mengatur otomatis brightness dan kontras, cuma itu yang dilakukan auto. Nah kita nanti tuning, kita pakai brightness kontrasnya, kita mainkan supaya gambarnya lebih bagus. Jadi auto itu cuma itu Pak, dia tidak otomatis mengubah emissivity-nya jadi auto dan sebagainya, enggak. Harus kita setting. Ada beberapa kamera yang high-end, yang Fluke punya, misalnya Tix 660 punyanya Fluke, atau kameranya FLIR yang seri terbaru T1K kalau nggak salah. Itu dia bisa untuk jarak, dia bisa otomatis, jadi dia bisa dia punya laser distance meter yang built-in di kameranya. Jadi begitu kita tembak lasernya, dia bisa menentukan tuh jaraknya berapa. Gitu. Tapi itu feature tambahan sih Pak. Kita bisa bikin juga jadi manual. Jadi kalau emissivity sampai sekarang tidak ada yang bisa bikin auto. Belum ada. Gitu Pak ya, jelas? Iya Pak, jelas Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita break dulu Pak. Yang belum mengerjakan quiz silakan dikerjakan. Kalau nggak sempet
pada saat ini bisa nanti sore-sore pulang kantor dikerjakan. Oke, silakan kita break dulu, Pak. Yuk.